Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Abung Muhdi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Kota Depok. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada praktik kali ini akan ada 3 peran. Yang pertama adalah sebagai coach, yang kedua adalah sebagai coachee, dan yang ketiga adalah sebagai supervisor. Pada praktik pertama ini saya akan berperan sebagai coach, sedangkan 2 rekan lainnya akan berperan sebagai coachee dan supervisor. Kemudian pada praktik kedua saya akan berperan sebagai supervisor, sedangkan 2 rekan lainnya akan berperan sebagai coachee dan coach. Sedangkan pada praktik ketiga saya akan berperan sebagai coachee, sedangkan 2 rekan lainnya akan berperan sebagai supervisor dan coach. Baik rekan-rekan sekalian, selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Abung. Sore Pak Halomuan. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Halomuan gimana kabarnya Pak? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Iya. Saya lihat Pak Abung ceria sekali nih hari ini. Alhamdulillah Pak. Ya. Nah Pak Abung, saya dengar Pak Abung ingin melaksanakan coaching ya? Betul Pak, saya ingin melaksanakan coaching, betul. Oke, baik. Nah, saya ingin mengingatkan ke Pak Abung ketika hendak melaksanakan coaching, jangan lupa prinsip-prinsip coaching untuk diperhatikan ya Pak Abung ya, yaitu prinsip kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Baik Pak, terima kasih. Nanti dalam proses coachingnya insya Allah saya akan memperhatikan prinsip-prinsip coaching yang seperti yang Bapak sampaikan. Baik. Nah Pak Abung, di dalam coaching nanti kompetensi apa yang ingin Pak Abung capai? Ya, paling tidak nanti dalam proses coaching yang saya lakukan ada 3 kompetensi Pak yang saya ingin capai. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi ada 3 ya yang ingin dicapai Pak ya? Betul. Satu adalah presence, ya, yang penuh tadi. Ya. Lalu yang kedua adalah mendengarkan aktif. Ya. Dan yang ketiga terakhir pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, Pak Abung, dari ketiga kompetensi tadi, bagian mana yang spesifik yang akan Pak Abung capai? Ya, Pak Halo, dari ketiga kompetensi yang ingin saya capai tadi ya, saya ingin memperdalam terkait dengan kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot Pak gitu. Karena itu sangat penting ya bagi saya sebagai coach untuk membuat pertanyaan berbobot dalam rangka memaksimalkan ide-ide yang akan muncul dari coachee Pak begitu. Oke, jadi bagian spesifik yang akan dicapai oleh Pak Abung adalah pertanyaan yang berbobot tadi ya. Baik Pak Abung. Nah, indikator ketercapaiannya apa tuh Pak Abung? Ya, siap. Nah, indikator keberhasilan ketika saya mengemukakan pertanyaan yang berbobot itu adalah bagaimana saya sebagai coach itu berhasil ya membimbing, mengarahkan coachee ya untuk menemukan ide-ide kreatif dalam dalam mencapai tujuan yang ingin ia capai Pak, begitu. Baik Pak Abung. Kalau begitu selamat untuk melaksanakan coaching nanti ya Pak Abung ya. Siap, terima kasih Pak Halomuan atas waktunya. Ya. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya Pak Asep? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Abung. Alhamdulillah sehat. Ya. Oke. Pak Asep, sebelumnya terima kasih nih sudah meluangkan waktu kita untuk melakukan coaching ya. Baik. Nah, karena waktu kita terbatas, Pak Asep, mungkin kita langsung saja Pak Asep ya, baik, untuk melakukan proses coaching ini. Ya, dari proses coaching ini kira-kira Pak Asep, tujuan dari coaching ini kira-kira apa Pak? Yang ingin tujuan yang ingin dicapai? Sebenarnya yang ingin saya sampaikan ke Bapak itu, saya punya anak yang saya ajak untuk lomba. Nah, lombanya ini lomba bahasa Sunda atau yang biasa disebut itu pasang giri.
Kemudian? Tapi si anak ini malu, Pak, kurang percaya diri. Siswanya jadi malu ya? Malu, Kurang jadi percaya diri. padahal saya yakin siswa ini bisa lah gitu. Oke, siap. Nah, kira-kira Pak Asep tadi siswanya malu ya atau kurang percaya diri. Nah, kira-kira kenapa Pak Asep siswa tersebut bisa malu atau kurang percaya diri? Padahal menurut Pak Asep siswa ini kalau dalam kesehariannya itu percaya diri, berani gitu ya Pak Asep ya. Kira-kira kenapa Pak Asep siswa ini malu atau kurang percaya diri? Karena mungkin di kelas itu duduk terus, jadi baca bahasa Sundanya tuh bisa sebenarnya. Tetapi pas tampil di depan umum dan membacakan tanpa teks bahasa Sundanya, dia grogi, gemeteran gitu. Karena saya tanya itu waktu, kenapa kamu disuruh ke depan malah nggak mau, takut Pak gitu kan, karena kenapa, karena malu ya. Iya katanya gitu. Nah di situ sebenarnya saya lihat di kelas itu dia bisa membaca bahasa Sunda lancar, kemudian berbicara kalau saya menggunakan bahasa Sunda juga bisa gitu. Namun pas disuruh tampil di depan, kalau membaca teks buku, mungkinnya teks buku bahasa Sunda bisa. Nah, saya prioritaskan bahwa siswa ini untuk mengikuti lomba pasanggiri, itu lomba biantara. Tetapi ya gitu Pak, jadi malu lah siswanya ini. Ya, malu ya tadi ya, siswanya ini malu dan kurang percaya diri. Padahal sebenarnya di kelas itu dia sebenarnya anak yang berani, ya. Cuman ketika ingin tampil begitu ya untuk lomba bahasa Sunda ini dia malu begitu. Nah, berikutnya Pak Asep, kira-kira menurut Pak Asep hal apa nih yang harus Pak Asep lakukan begitu ya untuk supaya anak ini rasa percaya dirinya timbul gitu Pak Asep? Sebenarnya sudah beberapa kali saya lakukan metode seperti suruh berbicara dulu di depan cermin waktu ketika di rumah tanpa teks, kemudian dengan teman sahabatnya berbicara di beberapa kelompok gitu. Namun pas ditempil beberapa siswa banyak gitu, dia malah grogi lah gitu Pak, ya kurang percaya diri gitu. Kemudian saya juga lakukan mencoba dilatih sama guru lain, ya ditampil di depan teman-teman rekan guru saya gitu. Karena kan dilatih juga sama rekan guru yang bisa bahasa Sunda. Nah ini saya prioritaskan siswa ini bisalah untuk lomba biantara gitu. Jadi beberapa metode sudah saya lakukan gitu Pak. Berarti tadi untuk supaya siswa tersebut berani begitu ya Pak Asep ya, meningkatkan percaya dirinya, dia Pak Asep minta untuk berbicara di depan cermin begitu ya dalam bahasa Sunda tapi tanpa teks ya Pak ya. Ini untuk melatih keberanian dia, percaya dirinya dia gitu ya. Kemudian Pak Asep juga nanti akan melakukan murid tersebut dilatih dengan guru lain Pak Asep ya. Tapi guru lain ini bisa bahasa Sunda ya Pak Asep? Kebetulan bisa bahasa Sunda Pak. Ya bisa bahasa Sunda dan supaya nanti dia mendapat referensi tambahan baru begitu ya dari guru lain begitu. Nah kira-kira ada lagi nggak Pak Asep hal-hal yang Pak Asep ingin lakukan untuk memotivasi Ananda ini supaya dia percaya dirinya tinggi begitu? Iya, sebenarnya saya sudah melakukan memberikan contoh dengan siswa yang sebelumnya sudah melakukan lomba biantara. Seperti teman angkatan seniornya lah kelas 6-nya ya. Jadi nih seperti ini nih untuk tampil nanti lomba itu. Dan kebetulan itu siswa yang saya berikan contoh itu juara Pak. Alhamdulillah ya. Juara berapa Pak Asep? Kemudian juara 1 Pak. Juara 1 di Pasanggiri biantara. Yaitu kalau bahasa Indonesia itu pidato lah gitu Pak. Pidato dalam bahasa Sunda. Dalam bahasa Sunda. Itu saya tampilkan siswa yang udah lebih dulu mengikuti lomba, dicari metodenya ke anak itu, kamu latihan berapa kali di rumah, misalnya bercermin, begitu sambil diperlihatkan atau dilihatkan
kepada siswa yang kurang percaya diri ini. Katanya saya tampil di depan cermin juga sama seperti kamu waktu dulu juga, saya pemalu dan nggak berani. Tapi setelah berlatih dengan Pak Asep rutin gitu, rutinitas seminggu 2 kali setelah pulang sekolah gitu Pak ya. Jadi siswa yang tidak bisa itu menjadi hafal dan berani gitu Pak. Yang seniornya ini nih, yang kakaknya ini. Nah, diperlihatkanlah gitu supaya bisa atau termotivasi lah gitu ya yang siswa yang mau ini. Saya yakin Pak, si siswa ini kalau diajak atau dilatih dengan baik dengan ini pasti dapat juara. Alhamdulillah Pak nih, setelah berturut-turut juga kan kita dari tahun sebelumnya juara juga, tapi ya juara 1, juara 2, juara 3 gitu dapatlah gitu. Jadi itu Pak, motivasi ke anak itu diberikan contoh yang kakaknya itu. Diberikan contoh ya Pak ya. Jadi sharing antara kakak kelasnya dengan adik kelasnya yang mau ikut lomba begitu ya. Benar Pak. Ya baik. Oke baik Pak Asep. Nah dari rencana-rencana yang tadi Bapak ingin lakukan begitu ya. Yang pertama ingin siswa tersebut untuk meminta siswa tersebut untuk berbicara di depan cermin, untuk melatih percaya dirinya ya tanpa teks, pidato bahasa Sunda tanpa teks, kemudian dilatih dengan guru lain yang bisa berbahasa Sunda dan yang ketiga tadi memberikan contoh begitu ya dari seniornya sharing kepada kakak kelasnya, sharing ke adik kelasnya begitu ya. Benar, Pak. Nah kira-kira kapan itu Pak Asep akan melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan, yang udah Asep sebutkan tadi? Iya kebetulan kan kita selesai pulang sekolah itu jam 12.15 ya Pak ya. 12.15. Setelah istirahat, setelah sholat yang siswa ini lakukan, baru jam 1 itu biasanya saya melatih gitu ya, melatih supaya pertama melatihnya itu sendiri dulu dengan menghafal tiap paragraf. Jadi tiap paragraf dia hafalkan, kemudian paragraf berikutnya sampai semua paragraf hafal. Nah, setelah hafal tiap paragraf, baru saya ajak atau siswa yang lain untuk menonton gitu Pak, supaya melatih percaya dirinya tambah meningkat. Itu rutinitas tiap minggu lah gitu. Setiap minggu ya? Setiap minggu Pak. Ini lombanya kapan Pak Sep? Lombanya biasanya kita mulai di bulan Januari, di bulan Februari Pak. Februari itu lombanya Pasanggiri, namanya itu Festival Lomba Bahasa Ibu, gitu ya. Pak. Berarti udah mulai ya dari sekarang? Udah mulai ya Pak, benar Pak. Ya. Kemudian kalau dilatih dengan guru, kira-kira murid tersebut kapan Pak Sep kalau mau dilatih dengan guru? Kalau dilatih dengan guru, kebetulan kita ada 4 guru yang bisa bahasa Sunda dan udah melatih ya tiap tahun gitu. Jadi 4 guru ini saya mungkin akan konsul dulu dengan guru tersebut waktunya kapan gitu, bisanya gitu ya? Waktu luangnya bisa kapan gitu. Ada siswa karena si guru ini Pak melatih juga teman anak-anak yang lain gitu. Ya, akhirnya ya kita sharing, ibu itu ngelatih siswa yang dari saya gitu, yang siswa yang dari ibu itu juga saya latih juga gitu. Jadi saling silang. Ya benar Pak. Begitu Pak. Jadi mungkin saya cari waktu dulu yang enak untuk bisa guru taman sejawat ini untuk melatihnya. Gitu, Pak. Nah satu lagi Pak Asep, tadi kan ada teman yang sharing ya antara kakak kelasnya dengan adik kelasnya. Nah itu kira-kira mau diagendakan kapan Pak Asep? Karena siswa ini kelas 6 ya sedang mengikuti beberapa pelatihan les gitu ya. Mungkin saya juga cari waktunya supaya tepat untuk tidak mengganggu kegiatan kakaknya ini. Mungkin kalau bisa itu paling hari Sabtu, Pak. Oh, hari Sabtu ya. Setiap hari Sabtu mungkin saya setiap hari Sabtu minggunya gitu. Benar, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Asep. Ini sudah melakukan coaching ya. Mudah-mudahan makasih banyak juga, Pak. Siswa tadi yang ingin diikutkan lomba Pasanggiri ya, yang tadinya malu atau kurang percaya diri, setelah Pak Asep nanti melakukan treatment kepada anak tersebut yang sudah direncanakan Pak Asep ya, melalui coaching ini, yang mudah-mudahan nanti lombanya berjalan dengan lancar. Amin. Dan Ananda tersebut bisa
mendapatkan hasil yang terbaik begitu. Tentu saja juara 1 mudah-mudahan gitu Amin Pak Sep gitu ya. Pak. Oke baik, terima kasih Pak Sep, sukses terus untuk Pak Sep. Terima kasih banyak juga Pak. Yuk, Ya. sama-sama. Ya, selamat sore Pak Abung. Sore Pak. Luar biasa, tadi saya mendengar percakapan Pak Abung dengan Koci, luar biasa. Nah, Pak Abung, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi, lalu yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tuh Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Lomon nih atas apresiasinya tadi atas coaching yang sudah saya lakukan. Ya, Pak Lomon, jadi yang tadi saya sudah lakukan ketika proses coaching berlangsung, yang pertama adalah saya menanyakan terkait dengan tujuan coaching ya kepada coach. Kemudian yang kedua itu adalah saya identifikasi Pak setelah saya tanya tujuan. Kemudian saya identifikasi mengenai tujuan yang akan dicapai ketika coaching berlangsung. Kemudian yang ketiga adalah saya juga menanyakan tentang rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach ketika nanti proses itu akan berlangsung. Nah yang keempat adalah saya menanyakan tanggung jawab dari coach terkait dengan komitmen dari apa-apa saja rencana yang sudah dilakukan oleh coach tersebut Pak begitu. Kemudian terkait dengan indikator ketercapaiannya Pak, setelah saya mengutarakan berbagai macam pertanyaan yang berbobot Pak, coach itu berhasil menemukan ide-ide kreatif Pak gitu. Kemudian juga mengkonstruksikan solusi terkait tujuan yang akan dicapai setelah coaching ini berlangsung. Begitu Pak Halomuan. Wah, luar biasa Pak. Iya nih Pak. Jadi saya mencatat beberapa hal dari hasil observasi berbasis data, dan saya melihat ada beberapa hal yang saya pikir ini luar biasa. Pak Abung sudah sangat baik melakukan itu, di mana Pak Abung melakukan prinsip-prinsip daripada coaching itu sendiri, seperti kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan saya lihat terlihat semua prinsip-prinsip coaching itu semuanya terlaksana. Ya, luar biasa Pak. Terima kasih Pak Lomon ya. Alhamdulillah tadi dalam proses coaching itu ketiga prinsip dari coaching itu alhamdulillah saya sudah laksanakan Pak. Iya. Dan juga saya juga mencatat di sini Pak, untuk alur tirta seperti yang tadi Bapak sudah paparkan, tujuan coaching, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab, semua terakomodir dengan rapi, sistematis, dan sangat-sangat baik. Ya, luar biasa ya. Pak. Terima kasih Pak Lomon ya. Tadi juga dalam proses coaching itu saya memang memakai tahapan tirta ya Pak ya, terkait dengan tujuan dari dilaksanakannya coaching, kemudian saya tanyakan juga mengenai identifikasi masalah yang ingin dicapai atau tujuan yang ingin dicapai dari hasil dari coaching begitu, kemudian rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut, dan tanggung jawab atau komitmen dari coaching untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah dibuat begitu Pak. Wah, luar biasa Pak Abing. Nah, selain dari kompetensi yang pertama itu Bapak setelah sampaikan ya, di pra supervisi, kompetensi apa lagi nih Pak ya, yang akan atau ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi Bapak lakukan? Ya, terkait dengan kompetensi yang ingin saya sampaikan di pra observasi kemarin sudah saya sampaikan ya Pak ya, bahwasannya saya ingin mencapai kompetensi pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, selain itu alhamdulillah kemarin sudah terlaksanalah terkait dengan kompetensi pertanyaan berbobot. Mudah-mudahan saya sudah menguasai secara penuh. Amin, ya Pak. Amin. Kemudian kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Pak, yaitu adalah presence Pak, atau kehadiran penuh. Bagaimana saya dalam proses coaching itu bisa betul-betul sepenuhnya hadir dalam proses coaching itu, sehingga nanti tujuan daripada coaching yang ingin dicapai itu bisa coaching dapat capai begitu Pak, tujuan dari coaching tersebut. Oke, jadi Bapak ingin meningkatkan atau mengembangkan presence ya, kehadiran penuh Pak. Baik Pak Abung, luar biasa. Terima kasih untuk diskusi kita pada hari ini. Saya boleh melihat Pak Abung
sangat luar biasa. Selamat Pak Bung. Terima kasih Pak Lomwan. Ya. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam Pak Abung. Sehat Pak Dwi? Alhamdulillah luar biasa Pak Abung. Sehat ya Pak Dwi. Pak Dwi, ini saya dengar-dengar katanya Pak Dwi ingin melaksanakan coaching ya Pak ya? Betul sekali Pak, saya akan melaksanakan coaching. Baik, ini saya sekedar mengingatkan saja Pak dalam melaksanakan proses coaching ada beberapa prinsip yang harus Pak Dwi ketahui. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi Pak Dwi. Ya Pak, nanti saya akan mencoba belajar, memperhatikan tentang kemitraan dengan coaching, terus proses kreatif dalam membuat pertanyaan, serta dalam memaksimalkan potensi coaching. Ya, baik, oke. Baik Pak Dwi, kemudian kira-kira Pak Dwi dalam proses coaching yang nanti akan Pak Dwi laksanakan, kompetensi apa yang Pak Dwi mau capai Pak Dwi? Nanti rencananya saya dalam melaksanakan proses coaching ini, kompetensi yang akan saya tingkatkan adalah yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh sebagai coach, yang kedua adalah perhatian mendengarkan aktif, yang ketiga adalah membuat pertanyaan berbobot nih Pak. Baik. Berarti ketiga kompetensi itu ya yang ingin Betul. Pak Dwi capai. Betul, gitu ya. Pak. Nah berikutnya Pak Dwi, dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira bagian kompetensi mana yang ingin Pak Dwi secara spesifik ingin kuasai? Nah, dalam proses coaching ini kan sebenarnya semuanya itu penting Pak, tapi saya ingin pelajari bagaimana mendengarkan aktif dari seorang coach kepada coachee gitu Pak. Jadi sebagai pendengar yang baik ya, Betul, pendengar Pak. aktif. Betul, gitu. Pak. Nah kira-kira sebagai pendengar yang aktif itu indikator ketercapaiannya apa Pak Dwi? Indikator ketercapaian apabila saya berhasil nih dalam melakukan coaching, yaitu bisa membuat coachee itu menemukan solusi sendiri terhadap masalahnya. Jadi saya sebagai pembimbing saja Pak, tidak menemukan masalah, tapi dari coachingnya itu yang menemukan masalah sendiri gitu. Berarti indikator keberhasilannya adalah bagaimana Pak Dwi sebagai coach itu berhasil membimbing coachnya ya Pak ya. Betul Pak. Untuk menemukan solusinya sendiri Betul, gitu ya terhadap permasalahannya. Betul Pak. Baik Pak Dwi, terima kasih atas waktunya. Oke, mudah-mudahan sama-sama. nanti ketika proses coaching berlangsung berjalan dengan lancar ya Pak Dwi. Amin Pak. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Dwi. Apa kabarnya hari ini Pak Ujul? Alhamdulillah sehat Pak Dwi. Pak Dwi gimana kabarnya? Saya luar biasa sekali sehat Pak. Alhamdulillah. Hari ini kita ada rencana untuk coaching ya Pak. Betul Pak Dwi. Pak Ujul tentang kemarin katanya mau ada masalah yang mau kita bicarakan. Nah, Ya betul Pak Dwi. dari coaching ini tersebut nih Pak, kira-kira apa nih yang mau kita bicarakan pada hari ini nih Pak? Oke, baik Pak Dwi, terima kasih Pak Dwi sudah meluangkan waktu untuk melakukan sesi coaching sama saya. Jadi gini Pak Dwi, di murid perwalian saya nih Pak Dwi, ada satu anak perempuan, di mana anak perempuan ini tuh dia tuh demen banget berdandan Pak Dwi. Jadi dia kalau ke sekolah make up-nya tuh berkata menor lah dibandingkan dengan murid-murid perempuan yang lainnya. Betul. Jadi di luar normal lah Pak Dwi ini secara bermake up-nya gitu. Oke, jadi yang saya tangkap Pak Pojul ada siswa yang dandan tidak semestinya atau berlebihan. Iya betul Pak Dwi. Tujuan dari kita coaching ini itu apa dong? Coaching ini dari tujuan dari Pak Pojul nih? Iya baik Pak Dwi. Tujuan saya sih pengennya nih ini anak nih yang tadinya make up-nya berlebihan itu kembali normal seperti teman-temannya yang lain. Pokoknya make up-nya tuh sesuai pada umurnya lah Pak Dwi. Natural aja gitu, kalau perlu tidak usah bermake up ketika bersekolah. Karena teman-teman yang lain pun tidak ada yang bermake up seperti dia Pak Dwi, khususnya di kelas yang perwalian saya gitu. Oke, berarti tujuan Pak Pojul satu itu ya, agar ya biasa aja, standar biasa aja gitu, betul. Nah, kira-kira nih Pak Pojul, apa yang membuat siswa tersebut dandangnya menor dan berlebihan gitu tuh menurut Pak Pojul?
ini baru praduga saya nih Pak Dwi. Oke, Pak. Saya menduganya nih anak kenapa dia berdandan seperti itu, mungkin ada seseorang yang dia sukai Pak Dwi. Oke. Maklum lah mungkin di usianya yang meranjak dewasa ini Betul. atau meranjak remaja lah kita katakan, sudah menyukai lawan jenis gitu Pak Dwi. Jadi dia berdandan berlebihan lah, nggak sesuai dengan umurnya gitu. Oh, dari dandannya biar normal-normal aja gitu ya, Pak? Iya Karena gitu. berpengaruh ke pembelajaran gitu ya, Pak ya? Betul Pak Dwi. Nah, apakah Pak Fauzul sudah punya rencana untuk masalah tersebut atau menanggulangi masalah anak Pak Fauzul tersebut tuh, Oke, perwaliannya? Maka dari itu saya sempat kepikiran ya atau terbesit ide Pak Dwi. Yang mau saya lakukan ke depannya tentu saja nih saya ingin mengajak bicara guru BK Pak Dwi. Karena saya selaku wali kelas dan BK itu selaku jembatannya kita nih Pak Dwi. Jadi saya mau berkolaborasi sama guru BK perihal hal ini, lalu kemudian saya akan mencoba kembali berbicara atau ya sekedar ngobrol lah dengan pihak kesiswaan perihal masalah ini juga, mungkin dari guru BK seperti apa, lalu dari kesiswaan seperti apa gitu Pak Dwi. Berarti ini rencana kolaborasi dengan guru BK sudah direncanakan dengan matang oleh Pak Fauzul nih? Sudah Pak Dwi. Apakah Pak Fauzul ini yakin atau seberapa optimis Pak Fauzul ini akan berhasil? Mungkin kalau sendiri agak berat ya Pak Dwi untuk optimisnya. Mungkin dengan saya mencoba menggandeng guru BK dan guru kesiswaan, saya mencoba berkolaborasi dengan guru BK dan kesiswaan, saya tetap menjadi optimis Pak Dwi. Karena kalau sendiri kayak agak berat, jadi kalau untuk ini saya tetap optimis, mungkin nggak sampai 100% lah. Tapi kalau untuk di skala 85 sampai 90% saya cukup optimis Pak Dwi. Berarti skala 85 insya Allah optimis ya? Iya, 85 sampai 90% lah dengan kolaborasi saya yang akan saya lakukan dengan guru BK dan kesiswaan gitu Pak Dwi. Kira-kira kekuatan Pak Fauzul nih yang membuat Pak Fauzul optimis tuh? Kekuatan yang saya membuat optimis adalah keyakinan saya Pak Dwi. Keyakinan akan saya tuh ingin nih anak nih kembali normal aja lah gitu biasa. Sesuai dengan kodrat umurnya lah. Karena di saat umur yang segitu menurut saya belum pantas dan belum cocok untuk berdandan seperti itu Pak Dwi. Jadi saya ingin menyelamatkan anak itulah supaya tidak berdandan berlebihan lah Pak Dwi. Berarti rasa peduli Pak Fauzul betul dan sekali, Pak Dwi. keyakinan Pak Fauzul itu akan yang menjadi sekarang hambatannya apa? Oke Pak Dwi. Atau kelemahannya itu aja dah. Hambatannya dari yang akan saya lakukan dengan berkolaborasi dengan guru BK dan guru kesiswaan mungkin dari pihak si anak itu Pak Dwi. Jadi ketika nanti saya udah berkolaborasi dengan BK dan kesiswaan, nanti akan ada tindakan yang dilakukan oleh guru BK dan kesiswaan, saya nggak tahu apa. Lalu si anak ini tuh tidak mau mendengarkan atau tidak mau menerima nasihat atau mungkin sesuatu yang akan dilakukan oleh guru BK dan kesiswaan Pak Dwi. Jadi si anak ini udah yakin bahwa apa yang dia lakukan itu menurut dia itu benar. Berarti gitu Pak Dwi. Kesadaran gitu ya? Iya, kesadaran diri si anak itu sendiri itu yang saya masih khawatirkan. Oke Pak Fauzul, itu mencapai luar biasa sekali dari masalah tersebut. Kira-kira nih selain tadi nih Bapak tentang berkolaborasi, apalagi rencana-rencana yang akan solusi dari permasalahan Pak Fauzul tadi itu? Oke Pak Dwi. Saya juga terbesit ide. Saya ingin mencoba mencari informasi berbagai media. Mungkin nanti saya bisa mencari di media internet atau saya mencari literatur yang mendukung informasi tersebut perihal tentang dampak negatif penggunaan make up terhadap kulit pada usia remaja gitu Pak Dwi. Jadi saya mau nyentuh dari sisi kesehatannya Pak Dwi, karena saya yakin di usia yang segitu tuh tidak perlulah
Yang berlebihan gitu Iya, ya, dari Pak? make up berlebihan seperti udah normal-normal biasa aja, nanti ketika umurnya sudah cukup, ya silakan aja gitu Pak Dwi. Oke, itu berarti rencana apa nih yang paling utama nih dari 2 tadi ya, yang Mhm. paling utama yang menjadi skala prioritas utama tadi Oke, itu, Pak? yang menjadi skala prioritas utama saya dari 2 gagasan yang tadi saya ungkapkan itu adalah mungkin yang paling dekat itu yang akan saya lakukan adalah, berkolaborasi dulu Pak Dwi. Kolaborasi. Berkolaborasi dengan guru BK, dengan siswaan. Seperti yang tadi saya bilang, kalau saya sendiri ini agak berat kayaknya, untuk bisa, menangani permasalahan ini. Jadi saya mencoba untuk menggandeng guru BK dan guru kesiswaan supaya, permasalahan ini lebih ringan diselesaikannya gitu, Pak Dwi. Oke, yes. Jadi kolaborasi dulu nih ya. Iya, betul Pak Dwi. Terus ini, kan tadi kolaborasi, rencana-rencana tuh. Mhm. Nah, waktunya itu tuh, Oke. kapan itu? Oke, yang paling dekat saya bilang saya akan berkolaborasi, lalu saya rencananya itu untuk, berkolaborasi atau berbicara atau ya sharing-sharing santai sama guru BK dan guru kesiswaan itu adalah lusa Pak Dwi. Karena Bisa setelah hari ini? lusa, karena besok, guru BK dan kesiswaan itu ada kegiatan Pak Dwi. Oh, pelatihan di Heeh, jadi luar. saya ingin leluasa berbicaranya, jadi saya ambil waktu, kemungkinan kayaknya lusa deh untuk berbicara untuk guru BK dan guru kesiswaan ini. Oke, Mhm. berarti lusa dari hari ini. Mhm mhm. Terus untuk rencana Pak Fauzul tadi apa? Yang kedua, Yang kedua itu apa? iya, Bisa yang mencari informasi tentang, kesehatannya. iya, itu Oke, kira-kira kapan disampaikannya oke. juga tuh? Kalau untuk saya mencari, informasi dampak negatif yang akan dirasa dengan penggunaan, make up terhadap Apalagi? kulit remaja ya, Pak, yang belum Mhm. menurut saya belum saatnya mereka menggunakan dia menggunakan make up. Mungkin saya butuh waktu minggu depan pas 1 minggu dari sekarang Pak Dwi, pas pelajaran saya, karena Mhm. kebetulan pelajaran saya itu ada di pekan depan, jadi saya akan manfaatkan waktu yang ini nih, tersisa ini Iya, untuk mencari dulu nih informasi-informasi yang valid dari berbagai media, bisa saya cari nanti dari Google, iya. atau saya akan mencari dari berbagai literatur, baik buku ataupun, jurnal-jurnal yang bisa dipertanggungjawabkan lah Pak Dwi, secara ilmiah gitu Pak Oke, Dwi. berarti yang penting berdasarkan keilmuan ya, Betul Pak Dwi, bukan ngawur gitu. betul. Nah, selanjutnya nih, dari 2 tadi kira-kira nih, rencana cadangan atau Mhm, rencana tambah ada lagi nggak rencana cadangan apabila 2 rencana itu mhm, dikira kurang mhm. maksimal atau rencana Oke, kalau misalkan dari 2 tadi nih, kalau belum berjalan maksimal, saya sempat kepikiran untuk coba menyelami dari sisi orang terdekatnya Pak Dwi. oh, teman-temannya atau Mungkin, gitu, Pak? kita tahulah seperti anak umur segitu kan, apa. Nurutnya sama teman gitu ya? Iya, karena dia ada gengnya kan, biasanya tuh ada Betul. gengnya, Oh jadi iya, geng. dia kan bergeng tuh biasanya. Betul. Makanya saya coba menyelami dari sisi teman terdekatnya, saya akan Mhm. coba berbicara, siapa tahu nanti temannya nanti ketika temannya memberitahu kalau perbuatan yang dia lakukan itu adalah kurang baik, Mhm. si anak ini, mau menurut gitu, karena ini dari orang terdekatnya Pak Dwi. Oke, bagus sekali itu rencana. Semoga terlaksana ya. Ya amin Sekarang, Pak Dwi. ini apa tanggung jawab dan komitmen Pak Fauzul dalam membuat rencana aksi ini? Oke. Komitmen saya tuh saya akan terus berupaya supaya nih anak, bisa berubah Pak Dwi, dengan Hmm, memaksimalkan rencana-rencana yang tadi saya, utarakan ke Pak Dwi, ya. dari mulai saya akan berkolaborasi dengan guru-guru BK dan guru BK dan guru kesiswaan, Hmm, siswaan, lalu saya akan mencoba mencari informasi dari internet atau berbagai literatur atau jurnal yang ilmiah, iya betul. lalu yang tadi saya bilang yang terakhir, saya akan mencoba menyelami dari orang-orang terdekatnya, supaya ini dari ketiga ini tuh bisa berjalan dengan maksimal Pak Dwi gitu. Jadi saya akan terus berupaya, segala upaya saya supaya ini anak bisa kembali sesuai dengan kodrat umurnya Oke. gitu Pak Dwi, dalam bermake up Iya, gitu Pak Dwi. keren. Ini banyak yang diinginkan oleh Pak Fauzul, Mhm, kepeduliannya betul Pak Dwi. sungguh luar biasa untuk anak-anak. Mhm, Satu lagi nih Pak Fauzul, nih kira-kira ada nggak
teman atau rekan sejawat yang bisa membantu Pak Fauzul dalam melaksanakan rencana aksi ini nih? Itu yang tadi saya bilang tadi, Pak Dwi, saya akan mencoba menggandeng guru BK dan guru kesiswaan untuk mencoba, mungkin mereka kan punya alternatif solusi lain Betul. yang tadi mungkin di luar yang tadi saya utarakan ke Pak Dwi, yang tadi itu yang saya akan mencoba dari sisi kesehatannya, saya akan mencoba dari sisi teman terdekatnya. Mungkin ketika saya menggandeng guru BK dan guru kesiswaan ini, mereka punya win-win solution lain Oh gitu, iya iya. yang tidak terpikirkan oleh saya gitu Pak Dwi. Jadi saya akan mencoba menggandeng kedua guru itu. Betul. Nah, berarti rencana ini akan melibatkan banyak pihak yang Iya, nantinya tentunya. menunjukkan ide-ide. Betul, Pak Dwi. Luar biasa sekali Pak Fauzul. Mungkin coaching kita hari ini karena sudah ketemu solusi menurut saya tuh. Oke, terima kasih Pak Tinggal Dwi. nanti bagaimana tindak lanjutnya. Siap, gitu, siap Pak Pak. Dwi. Saya dari jawaban Pak Fauzul itu sudah keren dan luar biasa. Siap Pak Jadi Dwi. saya tunggu hasilnya nanti. Terima kasih Pak Dwi. Semangat Pak Fauzul menjadi Siap. guru yang hebat, Siap, menjadi siap. inspirasi para murid. Siap, siap. Pak Dwi, terima kasih. Saya juga berterima kasih banyak sama Pak Dwi sudah meluangkan waktu Oke, Pak Fauzul. mendengarkan keluh kesah saya nih. Sama-sama Pak Fauzul. Siap. Semoga sukses selalu. Siap Pak Dwi. Terima kasih Siap. banyak Pak Dwi. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam Pak Abu. Ya, alhamdulillah ya tadi proses coaching sudah berjalan dengan lancar, luar biasa sekali Pak Dwi ya. Alhamdulillah. Dalam terima proses kasih. coaching tadi Pak Dwi sudah sangat luar biasa begitu. Nah Pak Dwi, ini kita kan pasca supervisi ya, pasca supervisi terkait dengan kegiatan coaching. Ada beberapa hal nih yang ingin saya konfirmasi ke Pak Dwi. Yang pertama, kira-kira Pak Dwi dari proses coaching yang tadi sudah dilakukan, apa yang Pak Dwi sudah lakukan pada saat coaching dan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu kira-kira apa Pak Dwi? Baik, terima kasih Pak Abung. Saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah diobservasi tadi ya. Jadi dari proses coaching tadi ya Pak Abung ya, yang pertama yang sudah saya lakukan tentunya saya berusaha dengan penuh sungguh-sungguh untuk mengadakan alur tirta, di mana saya menanyakan tujuan dari proses coaching, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan melakukan rencana aksi dari atas tujuan tersebut. Kemudian saya juga tanggung jawab atas komitmen agar proses coaching ini berhasil, gitu Pak. Kemudian indikator ketercapaiannya apa Pak yang sudah dihasilkan? Betul. Jadi indikator ketercapaian tadi saya berusaha nih Pak, presence atau hadir secara penuh, memandang coach dengan penuh perhatian, memperhatikan mimik mukanya, terus kemudian juga pokoknya saya berempati gitu Pak. Jadi saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh coach. Nah, oleh karena itu coach pun respect terhadap saya Pak. Jadi kemudian coach tersebut berhasil menemukan solusi-solusi dari masalah yang sudah diceritakan tadi Pak. Oke, baik. Jadi tadi Pak Dwi sudah dalam proses coaching itu sudah melakukan tahap tirta ya Pak yang pertama ya, yaitu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Kemudian terkait indikator ketercapaiannya Pak Dwi berusaha untuk hadir penuh ya Pak ya. Betul. Di dalam proses coaching tersebut. Baik, luar biasa sekali Pak Dwi. Nah kemudian Pak Dwi yang ingin saya sampaikan lagi adalah sesuai dengan catatan hasil observasi yang berbasiskan data yang sudah saya lakukan. Kemudian Pak Dwi ini dalam proses coaching tadi itu sudah memang betul melakukan prinsip-prinsip coaching Pak ya, prinsip-prinsip coaching antara lain yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach tersebut begitu. Nah kemudian dari hasil pengamatan saya juga Pak Dwi memang betul sudah mengikuti alur tirta ya dalam proses coaching tersebut, yaitu bagaimana
Pak Dwi menanyakan tujuan terkait dengan coaching tersebut, kemudian identifikasi tujuan yang ingin dicapai, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab atau komitmen dari si coach tersebut. Luar biasa Pak Dwi ya. Baik Pak, tadi terima kasih atas perhatiannya. Jadi saya juga udah berusaha. Sebenarnya saya juga ingin menerapkan present, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan baik. Tapi tadi seperti yang sudah dilaksanakan Pak Supervisi, saya menekankan spesifik ke present kehadiran penuh. Present ya Pak ya. Dan Alhamdulillah sudah terlaksana. Tadi mungkin sudah, saya pikir nih ya Pak, Iya. sudah melaksanakan alur tirta. Oke, Jadi, baik. terima kasih. Oke, siap. Baik, oke. Kemudian yang berikutnya Pak Dwi, nanti kan Pak Dwi pasti akan melakukan proses coaching lagi ya Pak ya? Insya Allah, betul Pak. Oke. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang Pak Dwi ingin kembangkan begitu? Tentu saja ini berdasarkan hasil proses coaching yang tadi sudah Bapak lakukan begitu. Gimana Pak? Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Ya. Karena di supervisi saya sudah spesifik ke present satu kehadiran penuh, betul. dan alhamdulillah saya merasakan kalau kehadiran penuh udah bagus. Cuman saya juga ingin meningkatkan tadi yang namanya pertanyaan berbobot. Oke, pertanyaan berbobot ya. Betul, karena iya gitu, maaf, karena pertanyaan berbobot itu bisa menggali potensi si coach ini. Jadi coach itu bisa terpancing atau pemantiknya itu dari pertanyaan yang berbobot itu, Pak. Jadi bisa menyelesaikan atau menemukan solusinya sendiri gitu. Oke, berarti kompetensi yang Pak Dwi ingin kembangkan lagi itu adalah terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya, betul. Supaya ide-ide, gagasan-gagasan dari coach itu bisa muncul begitu Pak Dwi ya. Tentunya dengan tidak mengesampingkan tadi ya, mendengarkan dengan aktif gitu Pak. Oh iya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi, luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya proses coaching yang akan Pak Dwi laksanakan bisa berjalan dengan baik seperti sekarang, dan mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dwi ya. Sayang, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Dwi. Tetap semangat. Oke, selamat sore Pak Asep. Selamat sore Pak Pozo. Oke, gimana kabarnya Pak Asep? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Pozo? Alhamdulillah saya juga kabar baik Pak Asep. Oke, saya dengar-dengar Pak Asep hari ini mau melaksanakan coaching ya? Benar sekali Pak Pozo, hari ini saya akan melaksanakan coaching pada teman sejawat. Oke, saya hanya mengingatkan Pak Asep, nanti ketika proses coaching berlangsung, Pak Asep jangan lupa untuk menerapkan prinsip-prinsip coaching. Ya, yang pertama itu adalah kemitraan, yang kedua itu adalah proses kreatif, yang ketiga itu adalah memaksimalkan potensi. Ya, benar sekali. Saya akan memperhatikan itu seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, yang disampaikan Pak Zul. Oke, selanjutnya nih Pak Asep, kira-kira kompetensi yang ingin dicapai dalam proses coaching nanti itu apa? Kompetensi yang ingin saya capai di coaching nanti itu present, pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Siap. Jadi dalam proses coaching nanti kompetensi yang ingin dicapai oleh Pak Asep itu adalah present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Oke. Selanjutnya kira-kira Pak Asep bagian spesifik mana yang ingin Pak Asep capai? Sebenarnya ingin semua tercapai ya, tetapi yang saya fokuskan di sini yaitu pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Benar Oke, sekali. jadi bagian kompetensi spesifik yang ingin Pak Asep capai itu adalah pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, lalu selanjutnya dalam proses coaching nanti nih Pak Asep, kira-kira indikator capaian yang ingin Pak Asep capai itu apa? Indikator yang ingin saya capai nanti itu yaitu coach berhasil membimbing coach untuk memaksimalkan potensinya dan menemukan solusinya. Oke, jadi Pak Asep ingin si coach ini membimbing si coach supaya memaksimalkan potensi si coachnya serta bisa menemukan solusi dari permasalahan si coach ini. Oke, ya, luar biasa Pak Asep. Saya berharap nanti proses coaching nanti berjalan lancar. Dan good luck untuk Pak Asep. Nanti kita ketemu lagi Pak Asep. Terima kasih Pak Zul. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak Asep. Pak Asep gimana Alhamdulillah. kabarnya, Pak? Alhamdulillah juga, Pak Abung. Alhamdulillah, Pak Asep. Apa nih yang ingin disampaikan pada pertemuan kali ini, Pak Abung? Ya, baik Pak Asep. Sebelumnya terima kasih Pak Asep sudah meluangkan waktu untuk saya nih, untuk mengcoaching saya. Adapun tujuan kita untuk melakukan coaching pada hari ini, Pak Asep. Jadi untuk di tahun ajaran baru ini, saya menginginkan nanti untuk meningkatkan nilai penilaian harian saya, Pak Asep. Sebelumnya itu nilai penilaian harian saya itu untuk capaian eh, KKM anak-anak. Ketika saya melakukan penilaian harian itu banyak sekali anak-anak yang masih mendapatkan nilai penilaian hariannya di bawah KKM, Pak Asep gitu. Jadi tujuan saya adalah kedepannya nanti mudah-mudahan dengan setelah kita melakukan coaching ini, anak-anak saya ketika melakukan penilaian harian bisa mencapai KKM yang lebih tinggi lagi, Pak Asep begitu. Dari tujuan yang ingin dicapai Pak Abung, apakah sudah ada perkiraan keberhasilan yang akan dicapai nanti? Baik, yang menjadi target saya, Pak Asep, ketika kita sudah melakukan coaching ini dan saya nanti akan melakukan apa yang saya akan rencanakan begitu ya. Ya mudah-mudahan sih Pak Asep ya, dengan segala usaha yang saya lakukan, mudah-mudahan di angka 85 sampai 90% Pak Asep tingkat ketercapaiannya, mudah-mudahan gitu Pak Asep. Baik, kira-kira nanti ketika Pak Abung melakukan rencana ini, apa hambatan yang akan ada nih kira-kira? Hambatannya Pak Asep yang pertama adalah terkait dengan kefokusan anak gitu ya, fokusan peserta didik dalam dalam pelajaran saya itu fokus anak begitu yang menjadi perhatian saya, Pak Asep, karena ketika saya mengajar ada beberapa anak yang misalkan mereka bermain dengan gadget begitu ya, kemudian ada yang ngobrol sendiri dengan temannya begitu, dan sehingga menjadi kelasnya menjadi tidak kondusif, Pak Asep, dalam proses pembelajaran. Padahal materi-materi yang saya sampaikan ketika proses pembelajaran itu menjadi penting, Pak Asep, karena untuk untuk nanti saya ujikan di penilaian harian begitu. Jadi hambatan saya untuk anak-anak yang fokus belajarnya itu kurang, Pak Asep, karena mereka ke-distract oleh gadget, oleh temannya yang saling ngobrol begitu, sehingga fokus anak-anak dalam proses pembelajaran itu menjadi kurang, Pak Asep gitu. Dari semua yang Bapak rencanakan, kemudian hambatan yang Bapak siapkan juga opsi-opsinya, kira-kira rencana utama dalam mencapai tujuan itu seperti apa, Pak? Nah, nanti Pak Asep ya, dalam rangka saya ingin meningkatkan pencapaian nilai penilaian harian dari anak-anak saya. Adapun rencana yang saya ingin lakukan adalah saya ingin memperkaya model pembelajaran yang akan saya lakukan, Pak Asep. Jadi nanti saya akan mempelajari beberapa model pembelajaran atau metode pembelajaran atau teknik-teknik dalam proses pembelajaran yang lebih menarik, Pak Asep, dengan anak-anak. Nah, sekarang ini mungkin sebelumnya saya hanya melakukan model pembelajaran yang dengan diskusi dengan teman kelompok begitu ya. Kemudian setelah mereka berdiskusi, kemudian mereka mempresentasikan hasil diskusinya begitu. Nah, nanti mungkin ke depannya saya akan lebih variatif lagi, Pak Asep, begitu, menggunakan model-model pembelajaran yang lebih variatif begitu. Misalkan dengan menggunakan snowball throwing begitu ya, kemudian dengan menggunakan debat begitu ya. Nah, nanti juga saya akan memperkaya proses pembelajaran saya dengan menggunakan platform-platform pendidikan yang untuk menunjang proses pembelajaran saya, Pak Asep. Baik. Ya, baik untuk platform untuk latihan-latihan soal, untuk assessment begitu ya. Jadi nanti harapan saya dengan menggunakan platform pendidikan yang lebih variatif, ya anak-anak bisa menjadi lebih tertarik begitu, Pak Asep, dengan proses pembelajaran yang saya lakukan selama di kelas begitu, Pak Asep. Dari semua yang Bapak lakukan, apakah Pak Abung ada gambaran ukuran keberhasilan
Ya, selain nanti Pak Asep ya, untuk gambaran keberhasilan tadi kan saya ingin melakukan memperkaya model pembelajaran yang akan saya lakukan ya Pak Asep. Selain daripada itu juga nanti saya akan melakukan uji coba soal dulu Pak Asep. Ya, uji coba soal untuk soal-soal penilaian harian sebelum saya berikan soal-soal penilaian harian gitu. Nanti saya akan uji cobakan dulu soal-soalnya di dalam tugas-tugas yang akan saya berikan begitu. Nah, soal-soal tugas itu nanti akan menjadi sedikit banyak kisi-kisi untuk mereka untuk soal-soal penilaian harian. Sehingga ketika penilaian harian nanti mereka tidak menjadi kaget dengan soal-soal yang saya keluarkan begitu. Nah, kemudian untuk keberhasilannya ya saya sih mengharapkan Pak Asep dengan dua tadi rencana yang ingin saya lakukan untuk meningkatkan nilai penilaian harian anak-anak saya ya, untuk model pembelajaran, memperkaya model pembelajaran begitu ya, kemudian menguji cobakan terlebih dahulu soal-soal penilaian harian yang akan saya lakukan. Ya, tentu soal penilaian harian ini nggak sama ya Pak Asep ya dengan soal-soal tugas begitu ya, tetapi kurang lebih mendekati lah gitu ya, mendekati tipe-tipe soal yang dengan tingkat kesulitan yang tidak jauh berbeda begitu Pak Asep. Nah, harapan saya sih bisa 85-90% mudah-mudahan dua aksi ini yang akan saya lakukan mudah-mudahan nanti akan berhasil dalam rangka meningkatkan hasil dari penilaian ulangan harian yang anak-anak saya akan dapatkan Pak Asep. Baik, itu dari skala keberhasilan yang Bapak sampaikan ya, mudah-mudahan tercapai. Betul. Kemudian Pak Abung kapan nih akan melakukan rencananya Pak Asep, saya akan melakukan ini terkait dengan komitmen saya untuk melakukan kedua hal tadi ya, untuk memperkaya model pembelajaran, kemudian dan menguji cobakan soal gitu ya. Nah, ini saya akan lakukan secepatnya Pak Asep. Nah, minggu ini kan kita masih MPLS ya, baru masuk ke tahun ajaran baru. Nah, nanti mulai di minggu kedua saya akan langsung menerapkan model pembelajaran yang lebih variatif Pak Asep. Ya, tentu saja mungkin di pertemuan awal saya akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu Pak Asep. Keyakinan kelas. Nah, ini dengan keyakinan kelas ini saya harapkan bisa memunculkan kelas yang kondusif Pak Asep gitu. Tentu saja kesepakatan kelas ini adalah hasil kesepakatan bersama Pak Asep antara saya dengan murid begitu, dengan peserta didik. Nah, harapannya dengan kesepakatan kelas ini, kelas ketika saya mengajar menjadi lebih kondusif, anak-anak bisa menjadi lebih fokus dalam proses pembelajarannya, sehingga nanti bisa berdampak pada hasil dari penilaian harian yang akan saya lakukan atau yang akan mereka dapatkan gitu, hasil nilai penilaian hariannya begitu. Nah, kemudian untuk uji coba latihan penilaian harian dalam latihan soalnya itu Pak Asep, saya juga akan lakukan secepatnya Pak Asep. Nanti ketika sudah masuk materi dan sudah masuk ke dalam latihan soal, nah itu sudah saya akan menerapkan uji coba soal penilaian harian dalam latihan soal yang akan saya berikan Pak Asep. Jadi di latihan soal yang pertama itu saya akan sudah langsung berikan uji coba untuk soal penilaian harian, supaya nanti ketika penilaian harian berlangsung ya anak-anak sudah mendapatkan gambaran begitu ya, sudah mendapatkan kisi-kisi terkait dengan soal-soal penilaian harian yang akan saya ujikan begitu Mas Asep. Baik, dari semua yang Bapak lakukan tentu harus ada rekan sejawat. Siapa nih kira-kira Bapak akan kerjasama? Ya, yang akan mendukung saya Pak Asep ketika saya melakukan rencana aksi yang akan saya lakukan, tentu saja rekan-rekan tim MGMP di sekolah Pak Asep. Tim MGMP ekonomi, kebetulan saya mengajar ekonomi Pak Asep. Jadi nanti saya akan melakukan membentuk grup diskusi begitu ya, grup diskusi dengan rekan sejawat, teman-teman yang mengampu mata pelajaran ekonomi begitu. Nanti saya akan diskusi mengenai model-model pembelajaran apa saja yang
mungkin bisa nanti memperkaya saya terkait dengan pengetahuan saya terkait dengan model pembelajaran. Mungkin nanti dari teman-teman saya yang lain yang mengajar ekonomi akan memberikan masukan Pak Asep terkait dengan model pembelajaran yang tepat untuk materi tertentu begitu ya. Jadi ini nanti akan memperkaya saya dalam pengetahuan saya terkait dengan model pembelajaran yang akan saya lakukan. Dan berikutnya adalah saya juga akan sharing terkait dengan soal-soal latihan dan soal-soal penilaian harian Pak Asep yang akan saya ujikan. Tentu saja rekan-rekan sejawat saya ini akan memiliki bank soal ya Pak Asep ya, bank soal, dan nanti di situ saya akan bisa memperkaya lagi terkait dengan soal-soal nanti yang akan saya berikan, baik itu untuk soal latihan maupun untuk soal-soal penilaian harian yang akan saya ujikan. Lebih variatif ya. Betul, lebih variatif Pak Asep, sehingga mudah-mudahan anak-anak bisa meningkat begitu hasil penilaian hariannya Pak Asep. Baik. Kemudian komitmen setelah Pak Abung bekerja sama dengan rekan, kemudian rencana yang akan dilakukan, komitmen Pak Abung dengan membuat supaya siswa-siswi naik nilainya itu seperti apa? Ya, insya Allah Pak Asep, komitmen saya 100% dalam menjalankan tadi apa yang sudah saya rencanakan begitu ya, dengan belajar lebih banyak lagi terkait dengan model pembelajaran, kemudian memperkaya terkait dengan latihan-latihan soal begitu ya. Insya Allah saya akan lakukan secara maksimal Pak Asep gitu ya, karena mudah-mudahan dengan usaha saya yang maksimal ini ya, kedepannya anak-anak saya, anak-anak didik saya yang saya ajar mata pelajaran ekonomi itu bisa meningkatkan hasil dari penilaian harian ini Pak Asep, begitu Pak Asep. Oke, baik. Setelah Pak Abung melakukan semuanya yang Bapak lakukan, kira-kira tindak lanjut setelah Bapak lakukan seperti apa? Tindak lanjutnya mungkin ini saya juga akan berdiskusi Pak Asep dengan bagian kurikulum begitu terkait dengan analisis hasil penilaian harian begitu Pak Asep. Jadi nanti saya akan melakukan semacam riset kecil-kecilan begitu Pak Asep dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum terkait dengan analisis hasil penilaian harian yang nantinya akan saya lakukan Pak Asep. Mudah-mudahan dengan analisis tersebut kedepannya saya akan bisa menggunakan model pembelajaran yang tepat, latihan-latihan soal yang tepat gitu ya, sehingga dengan model pembelajaran dan latihan yang soal yang tepat, mudah-mudahan kedepannya hasil dari penilaian harian anak-anak saya juga bisa meningkat Pak Asep. Jadi yang mencapai KKM-nya itu bisa lebih tinggi lagi Pak Asep, gitu Pak Asep. Tadi komitmen yang Bapak buat udah laksanakan. Apakah Bapak berani bertanggung jawab setelah kegiatan yang Bapak lakukan ini? Ya, insya Allah Pak Asep, saya akan bertanggung jawab ya terhadap komitmen yang saya akan lakukan begitu ya. Nah, ini adalah semata-mata untuk keberhasilan anak didik saya Pak Asep. Saya pengen anak didik saya dalam memahami materi-materi ekonomi yang saya berikan semuanya paham, dan pemahaman anak-anak terkait dengan materi itu kan diindikasikan dengan nilai-nilai penilaian harian yang maksimal begitu, atau banyak yang mencapai KKM begitu Pak Asep. Oke, baik Pak Abung, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ke depannya bisa berjalan dengan baik. Ya. Terima kasih Pak Asep sudah meluangkan waktu. Terima kasih juga ya, kita share-share ke depannya lagi. Siap, terima kasih Pak Asep. Ya, Assalamualaikum Pak Abung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Asep, luar biasa sekali tadi proses coachingnya, saya lihat berjalan dengan lancar Pak Asep. Oke, pada saat ini adalah kita akan memasuki seksi pasca supervisi Pak Asep, maka dari itu saya akan merefleksikan kembali dari kegiatan coaching yang sudah Pak Asep lakukan. Baik, yang mau saya tanyakan, pertanyaan yang pertama yaitu apa saja yang sudah Pak Asep lakukan pada saat coaching tadi? Yang sudah saya lakukan, yang pertama yaitu tujuan dari coachingnya. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi tujuan dari coachingnya juga. Yang ketiga yaitu rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, jadi Pak Asep sudah melakukan yang tadi Pak Asep sebutkan dalam proses coaching tadi. Lalu
saya akan menanyakan kembali dalam proses coaching tadi, indikator pengembangan yang ingin Pak Asep capai itu apa tadi itu? Indikator pengembangan atau ketercapaian yang saya akan lakukan lagi, yaitu pertanyaan berbobot, Pak. Kemudian, Koci berhasil menemukan ide kreatif atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, jadi Pak Asep dalam proses coaching itu indikator yang ingin Pak Asep capai itu adalah Pak Asep mengutarakan beberapa pertanyaan berbobot sehingga si coachingnya bisa mengutarakan ide-ide yang bisa mengatasi permasalahan tersebut ya. Oke, luar biasa sekali Pak Asep. Nah, saya mencatat beberapa yang saya catat dalam proses coaching tadi. Yang pertama, Pak Asep sudah luar biasa sekali dalam proses coaching tadi. Pak Asep sudah menerapkan beberapa prinsip coaching. Yang pertama yaitu prinsip coaching kemitraan nih Pak Asep luar biasa sekali. Di mana pada saat proses coaching tadi Pak tidak ada gap antara si coach dan si coachingnya. Pak Asep tetap dalam posisi yang sejajar dengan si coachingnya. Pak Asep berusaha setara dengan si coachingnya, jadi tidak ada gap. Saya lihat ini luar biasa sekali. Lalu pada saat proses coaching tadi, Pak Asep juga sudah melaksanakan prinsip proses kreatif, di mana Pak Asep sudah berusaha mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga Pak Asep bisa memaksimalkan potensi. Yang ketiga itu adalah memaksimalkan potensi si coachingnya, sehingga dari pertanyaan berbobot tadi, Pak Asep bisa menggali lebih jauh potensi yang ada pada diri coaching. Luar biasa sekali Pak Asep. Terima kasih Pak. Oke. Lalu saya juga mencatat beberapa alur tirta nih. Ternyata Pak Asep udah luar biasa sekali. Pak Asep sudah menerapkan alur tirta. Yang pertama itu Pak Asep sudah mencoba menanyakan tujuan coaching pada si coachingnya nih. Lalu Pak Asep sudah mengidentifikasi masalah yang dialami dari si coachingnya. Lalu Pak Asep sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dari si coachingnya. Lalu Pak Asep juga sudah bertanggung jawab pada saat proses coaching tadi. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah, saya juga sudah menerapkan yang 3 prinsip tadi. Kemudian alur tirta juga, alhamdulillah saya sudah melaksanakan, yaitu yang pertama tujuan yang ingin dicapai oleh coach. Kemudian yang kedua identifikasi masalah. Baik. Yang ketiga rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach tersebut. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Dari coach itu. Oke, siap. Luar biasa sekali Pak Asep. Pas dari proses coaching tadi, Pak Asep sudah menerapkan 3 prinsip coaching. Pak Asep sudah menerapkan alur tirta. Itu luar biasa sekali Pak Asep. Lalu kemudian kita sebelum proses coaching kan kita ada pra supervisi Pak Asep, di mana pra supervisi itu Pak Asep ada kompetensi yang Pak Asep ingin capai, yaitu kompetensi pertanyaan berbobot. Nah, ya, benar. Nah, setelah melalui proses coaching saat tadi nih barusan, adakah kompetensi yang ingin Pak Asep capai kembali? Kompetensi yang ingin saya capai kembali atau ketercapaian ini yaitu present Pak. Present, oke. Kehadiran penuh. Oke, baik. Jadi pada proses coaching selanjutnya Pak Asep ingin menguasai kompetensi present. Ya? Oke, jadi ketika nanti ada proses selanjutnya, proses coaching selanjutnya Pak Asep bisa hadir secara penuh dalam melaksanakan proses coaching selanjutnya. Luar biasa sekali Pak Asep. Saya berdoa mudah-mudahan dalam proses coaching yang selanjutnya Pak Asep bisa hadir penuh, Pak Asep bisa melaksanakan coaching dengan baik. Saya selalu berdoa Pak Asep bisa menjadi panutan untuk guru-guru selanjutnya atau guru-guru yang lain. Pak. Luar biasa Pak Asep, salam sukses untuk Pak Asep. Terima kasih. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Saya Abu Muhdi undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.